Berimba Kareba, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga beras naik saat Lebaran di Kota Palu. Seekor sapi kurban kabur dan nekat terjun ke laut. Pantai Ungkea menjadi salah satu tempat wisata favorit warga Morowali Utara. Sejumlah kebutuhan pokok warga Kota Palu mengalami kenaikan menjelang hingga Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya ayam, telur, dan bawang. Salah satu kebutuhan lainnya yang naik adalah beras berbagai jenis. Dari pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu, harga beras mengalami kenaikan rata-rata Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilo. Beras biasa misalnya, yang biasanya dijual seharga Rp13.000, kini naik menjadi Rp14.000 per kilo. Demikian halnya beras pandan wangi, yang biasanya dijual Rp16.000 per kilo, kini naik menjadi Rp17.000 per kilo. Salah seorang pedagang di Pasar Impres Manonda, Haji Anto, mengaku terjadinya kenaikan harga beras untuk jenis eceran. Penyebab kenaikan harga beras tersebut dipicu cuaca buruk. Kemarin sempat turun, tapi sekarang naik lagi Rp1.000. Sebelumnya eceran 13, sekarang 14 lagi. Pengaruhnya hujan. Padi belum dipanen, sudah membusuk di sawah, kerendam air. Sementara itu, pedagang beras di Pasar Masomba Palu, Haji Hasmiati, juga mengakui adanya kenaikan beras hingga Lebaran Idul Adha. Penyebabnya selain karena cuaca, juga karena kurangnya pasokan dari petani. Kalau kepala Bramo Santana 14, Cinta Nur 16, Superwin sama Menara yang harga 15. Stoknya yang disedia ini berapa ya, Bu? Udah banyak? Tidak banyak sih karena kurang beras selatan yang masuk sekarang, jadi kurang berasnya. Beras di Kota Palu selama ini dipasok dari Kabupaten Parigi Motong hingga Sulawesi Selatan. Namun, pasokan tersebut mengalami penurunan karena faktor cuaca buruk usai panen raya. Banyak padi yang rusak karena terkena hujan. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Selain bersilaturahmi ke rumah keluarga dan sanak saudara, salah satu tradisi umat muslim saat Lebaran Idul Adha adalah ziarah kubur. Usai salat Id, sebagian warga melakukan ziarah kubur. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan kenangan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Seperti yang dilakukan ratusan warga Palu Selasa pagi, melakukan ziarah kubur di tempat pemakaman umum Pogego, Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu. Lokasi ini merupakan salah satu komplek pemakaman terbesar di Kota Palu. Ana, salah seorang warga Jalan Datu Adam, mengaku jika tradisi ziarah kubur dilakukan sebanyak 3 kali setahun. Pertama saat menjelang bulan Ramadan, saat Lebaran Idul Fitri, dan Lebaran Idul Adha. 3 kali dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha, dengan mau puasa. Untuk mengirim doa dan mengingatkan yang masih hidup, seperti itu. Hal yang sama disampaikan warga lainnya, Ismail, yang mengaku tradisi ziarah kubur sebanyak 3 kali setiap tahunnya. Tradisi ini bertujuan untuk memberikan doa kepada orang tua dan kerabat yang telah berpulang. Selain itu, juga sebagai pengingat akan kematian bagi setiap umat muslim. Kalau dilakukan dalam setahun itu sekitar 3 kali. Yang pertama sebelum
masuk bulan puasa, yang kedua setelah Lebaran Idul Fitri, yang ketiga dengan ini setelah Lebaran Idul Adha. Sekedar hanya berziarah ke kubur mengingat mendiang almarhum keluarga yang sudah dipanggil duluan. Di sini kita sekedar bilang hanya mengirimkan doa untuk mereka yang sudah berpulang. Ini sekedar mengingat mereka, mengirimkan doa-doa agar ditempatkan yang layak. Ziarah kubur bagi umat Muslim Palu sudah menjadi tradisi sejak dulu. Hampir semua tempat pemakaman umum ramai dikunjungi warga siang hingga sore hari usai Lebaran. Julianus K. melaporkan dari Palu. 350 warga dari berbagai profesi melakukan aksi donor darah di salah satu hotel di Kota Palu. Aksi ini merupakan wujud kepedulian terhadap warga yang membutuhkan darah. Sebanyak 50 penyandang disabilitas ikut dalam kegiatan donor darah tersebut. Sebagai bentuk apresiasi dari pihak Polda Sulawesi Tengah, puluhan penyandang disabilitas tersebut mendapat bantuan berupa kursi roda dan tongkat. Koordinator penyandang difabel berkarya Kota Palu, Dewi Santiana, menyambut baik aksi donor darah tersebut. Aksi itu sebagai wujud kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan darah. Apalagi di Kota Palu saat ini mengalami kekurangan stok darah. Hadir ini ada 50 orang dan 15 pendamping dari kategori tunanetra, lumpuh layu, tunadaksa, dan alhamdulillah kami sangat terbantu dengan adanya bantuan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat untuk tunanetra. Di hari ini kita sudah memulai rangkaian bakti kesehatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78. Hari ini kita melaksanakan donor darah dan bakti kesehatan terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Selanjutnya berikutnya kita akan melaksanakan dalam beberapa tahap. Misalnya pada hari ini kita mendapatkan target donor darah sebanyak 350 orang, penyandang disabilitas 200 orang. Puluhan kantong darah yang terkumpul dari aksi donor tersebut selanjutnya diserahkan ke pihak Rumah Sakit dan Palang Merah Indonesia untuk membantu kekurangan stok darah di Kota Palu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Bukan hanya berwisata, sebagian orang punya caranya sendiri menikmati momen libur Lebaran. Salah satunya seperti memancing. Pada Selasa pagi, puluhan pemancing pun sudah terlihat di sepanjang pesisir Teluk Palu. Berbekal kail pancing dan umpan, pemancing ini telaten menunggu umpan-umpannya disambar ikan. Meski cuaca sedikit gerimis, tak menghalangi niat mereka untuk menyalurkan hobinya itu. Salah satunya seperti Daeng Suka, warga setempat. Selain momen libur Lebaran, dirinya memang sering memancing di tempat itu. Percobaan peruntungan kali ini membuahkan hasil 1 ekor ikan rapu-rapu dan beberapa ekor ikan-ikan kecil. Memang sering memancing di sini? Biasa ikan apa saja dipancing di sini? Jamur, ayam bobara. Ini dari tadi pagi? Tadi jam 5:30 lewat. Dapat ikan apa semua dari ini? Ikan rapu-rapu itu di bawah itu. Para pemancing ini tak hanya mengincar satu jenis ikan. Sesuai umpan yang disiapkan, mereka memiliki targetnya masing-masing. Di tempat lain, pemancing bahkan mengincar spesies ikan bobara di laut yang lebih dalam. Ikan bobara dikenal memiliki tekstur dan rasa yang lezat. Lautan Teluk Palu boleh dibilang memiliki aneka spesies ikan. Meski demikian, kini mulai kurang terlihat dari tangkapan nelayan yang semakin menurun. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.